Terus tiba-tiba kamu pas bawa mobil, kamu nyerempet mobil orang atau kamu nabrak orang itu kemudian sampai terkapar berdarah, apa yang kamu lakukan? Kalau anak kita di usia-usia yang udah pacaran nih ya, nah kita bisa juga nih tanya nih, kamu sama pacar kamu dielus-elus kayak gini, dipegang-pegang ini, kamu dikis kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai seorang ibu gitu, terus anak kita jadi korban bullying, what should we do? Gitu. Di sekolah pun dia juga dengan harga diri dia yang rendah dan kepercayaan diri yang rendah, dia menjadi juga korban bully di sekolah dan sebagainya. Dicabutin loh kuku kakinya. Welcome back di rumah kita ini, rumahnya Denada dan Anya. Episode kali ini sangat menarik sekali karena kami menghadirkan seorang psikolog yang memiliki konsentrasi sangat fokus bicara mengenai anak, family, parenting. Kenapa? Karena memang ini menjadi isu yang sangat jadi perhatian banyak orang nowadays. Yes. Apalagi lately kita lihat ada kasus bullying. Iya. Terus nanti Sampai memakan korban juga. Yes, benar sekali. Dan tidak hanya itu aja, pasti kalau kita bicara mengenai parenting, banyak orang tua teman-teman saya itu bilang katanya gini, aduhnya nggak bisanya parenting is not that simple. Satu anak harus beda polanya dengan anak yang satunya. Terus nanti kolaborasi dengan orang tuanya, ribet lah, makanya saya nggak kawin-kawin kayaknya di situ. Pusing ya. Bener. Tapi yang pasti di sini sudah ada Aunty Jovita Ferliana. Hai DNA. Thank you juga udah diundang. Senang banget loh kita hari ini, kita looking forward banget ya, excited banget ya, karena mungkin aku di sini sebagai seorang ibu juga dengan anak yang sudah mau apa ya ngomongnya tuh umur Teenager 11 ya? tahun tuh apa ya? Teenager Udah gitu ya, teenager Ren? tuh ya. Iya, jadi Teenager. secara personal juga kepengen nanya-nanya dan kepengen ngobrol, kepengen diskusi. Tapi Benar. anyway, Aunty Jo. Jovita, Aunty Jo ini juga adalah seseorang yang berada behind Little Shine Daycare, preschool dan homeschooling. Nah, ini menarik nih, Aunty. Ya. Karena kalau di mataku ya, kayak kita sebenarnya dari dulu udah ngerti yang namanya homeschooling itu ada ya. Sering dengar. Cuma kayaknya makin kesini baru jadi kayak tren yang baru atau sebenarnya apa? Dan makin banyak Iya. orang tua milih anaknya jadi homeschooling. Iya, benar. Bedanya apa sebenarnya sih, Anti? Jadi bedanya sama sekolah reguler biasa, itu kalau homeschooling itu kan standar kurikulumnya bisa kita adjust sesuai dengan kemampuan anak, bakat anak, keterampilan anak, dan potensi anak yang bersangkutan. Oke. Nah, jadi that's why booming itu karena kan semakin kesini kan setiap anak tuh semakin unik ya. Nah, dan sometimes karena keunikan ini membuat mereka itu memilih bahwa kurikulum yang tepat buat mereka itu nggak selalu yang sama dengan kebanyakan orang atau anak lain pada umumnya. Oke. Hey, kemana tuh zamannya saya dulu? Wah, Iya, kayak ya. Anya dulu ya. Wah. Zaman kita mah ya dapat buku pelajaran yang segitu ya telen semuanya. Ya nggak sih, kita nggak bisa milih mata pelajaran aja. Nggak ada Iya, itu. benar-benar. Kan? Oh, jadi Benar. sekarang itu sudah lebih di-tailored untuk cocok atau sesuai dengan Benar. apa aja yang menjadi faktor-faktor gitu. yang diperhatikan gitu. Untuk- Selain mungkin apanya minat bakat, lalu apalagi biasanya Ya. nanti. Nah, tadinya kalau homeschooling itu kan beda-beda nih tujuannya. Jadi awalnya itu kan misalnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Oh, tapi oke. dia masih bisa belajar. Awalnya seperti itu. Terus Oke. kemudian misalnya atlet yang misalnya dia banyak harus latihan atau orang Artis. Baru gue mau Artis. ngomong. jadwalnya kan padat banget kalau misalnya harus ikutin sekolah reguler yang setiap Iya. hari Senin sampai Jumat Iya. dari jam 7 sampai jam 4 kan nggak angkatan cocok kita ya. Senin sampai Sabtu, Anti. Oh, lebih panjang Lebih ya. panjang. Benar. Atau anak yang orang tuanya suka pindah-pindah kerja di luar kota. Oh, pindah kota Nah, gitu. Makanya boomingnya banget tuh sebenarnya pas pandemi kemarin. Oh. Karena kan memang bisa di-adjust banget tuh. Iya. Terus banyak yang pakai online juga. Nah, itu sih sebetulnya awalnya untuk orang-orang tua biasa memilih tuh yang anaknya punya kebutuhan-kebutuhan khusus seperti itu. Nah, tapi semakin kesini kan kemudian semakin lihat ya bahwa oh ternyata bakat anak itu lebih menonjol dibandingkan akademisnya, misalnya bakat dalam hal misalnya dalam hal tadi sport, kemudian juga dalam hal kuliner, masak, kemudian Seni. art, ya dan sebagainya, dan itu
yang kemudian menjadi fokus utama dari sebuah keluarga atau orang tua ingin anak saya lebih banyak di sini ya. Nah, jadi kan dia nggak bisa nih pakai kurikulum sekolah biasa di mana mungkin anaknya nih bakatnya di art banget nih. Iya. Tapi kalau di sekolah biasa atau reguler kan art cuma seminggu sekali, itu pun 1 jam doang. Iya. Jadi kan tidak mengakomodir. Iya. Nah, jadi dengan homeschooling artnya kan bisa diperlama, Oh, diperbanyak, gitu. bisa juga kemudian di create sama anak yang bersangkutan Jadi bahkan. dipupuknya lebih awal ya. Mm-mm, Kalau iya. kita kan zaman dulu pas udah SMA akhir baru dapat penjurusan, Iya. kan? Itu pun nggak sesuai banget sih. Pilihan yang ada aja gitu. Benar benar Tapi Iya. benar. kalau ini yang orang tua sekarang mereka lebih kritis ya, dari awal sudah kelihatan minat bakatnya di mana, langsung diarahkan ke sana. Ih, Betul. serem gak sih, bisa ntar miss gak sih di tengah jalan? Saya pikir dia suka masak, ternyata dia cuma suka Nah, makannya doang. Itu loh, maksudnya Benar. karena kan minat. Iya, Aku juga merasakan kayak Iya, dulu iya, iya. growing up gitu, Anti. Heeh. Aku punya minat yang berbeda-beda di setiap periode perkembangan, gitu iya. lah. Itu akan berpengaruh nggak ke situ nantinya? Gak masalah sih, karena setiap apapun tuh gak pernah sia-sia kan. Let's say misalnya, oh aku tadinya di art nih, kemudian akhirnya aku udah fokusin, tengah jalan aku berubah nih jadi sport misalnya. Nah artnya ini kan sebetulnya bukan just an art kan, dia ada creativity di situ, kemudian kemampuan dia untuk melihat keindahan dan sebagainya, itu akan kepake juga sebetulnya ke dalam bakat-bakat yang lainnya. Dan gak masalah kalaupun nanti berubah, ya nanti dia tinggal akan pindah aja, dan kemudian yang penting kan waktunya dia arahkan ke situ juga gitu Iya, pada iya. akhirnya. Ini mungkin juga ini loh, Nya, mungkin aku nggak tahu ya, apa mungkin orang tua zaman dulu, zaman itu masih menganggap bahwa yang lebih penting itu adalah pendidikan Ijazah. akademis. Iya, iya. Itu kayak gitu nggak sih? Kenapa sih Bu, Atau kayak curhat banget dulu kayak gitu ya Bu ya dapetnya ya. jadi almarhum dulu kayak lebih mementingkan akademisnya, nggak ada yang salah juga sih. Maksudnya mungkin seiring perkembangan zaman ya. Cuma aku pengen tanyain masalah homeschooling ini, bagaimana dengan apa ya bahasanya, pada saat dia lulus dan dia ternyata nanti misalnya mau melanjutkan ke universitas, apakah bisa hasilnya ini nanti ijazahnya diterima di universitas-universitas atau ada batasan-batasan tertentu gitu, Anti? Dia misalnya mau setelah SMA atau bahkan misalnya di SMP, atau nggak harus selesai SMP lah, misalnya kelas 8 tiba-tiba dia berubah pikiran kelas 9 mau ke reguler nih, itu bisa. Jadi diterima di sekolah manapun, diterima juga di perguruan tinggi manapun. Yang penting dia lihat kan ada ijazah dari kita, ada raport gitu. Tapi memang ijazahnya itu kan berbeda, kejar pakai. Tapi kagok gak sih yang biasanya sekolah sendirian tiba-tiba masuk banyak orang, banyak anak-anak lain. Iya. Kan biasanya dulu sih orang bilang katanya homeschooling, nanti gimana dia bersosialisasi, Iya, dia kagok Betul. nanti. Benar-benar. Nah itu gimana? Iya. Nah untuk sosialisasi ini dia dapatkan dari, kita kan memberikan yang namanya arahan juga ke orang tua dan anak-anak. Kalau di kami setiap 3 bulan sekali kan ada yang namanya field trip. Dia akan ketemu juga sama orang-orang dan teman-temannya yang lain. Kemudian juga bisa eksplor ke museum. Di situ juga tugasnya kan akan misalnya contohnya wawancara petugas museum, wawancara tentang misalnya ke Taman Mini itu, kemudian ke keanekaragaman Indonesia, dia kemudian akan wawancara dengan orang-orang yang terkait di bidangnya seperti itu. Jadi sebetulnya communication skillnya, sosialisasinya juga tetap ada. Nah sisanya tadi makanya bakatnya, hobinya kan kita selalu arahkan dia disalurkan ke situ. Nah di situ pun kan dia punya klub. Misalnya contohnya anaknya tadi basket, terus kemudian misalnya contohnya dia ikut teater. Nah di teater pun, di klub basket pun kan dia socialize sama yang lain. Iya, Gitu. iya. Kalau Little Shine sendiri itu berarti dia dari TK sampai SMA gitu ya, Anti? TK sampai SMA, cuman kalau homeschooling kita di SD, SMP, SMA. Kalau untuk TK-nya nggak homeschooling, jadi tetap ikut di sekolah. Oh oke. Selalu. Apa nih keuntungan dan downside-nya dari homeschooling? Keuntungannya ya. Nah di Little Shine kebetulan kami pakai sistem yang seminggu tuh 3 kali harus datang ke sekolah. Oh jadi tetap ada Tetap sekolah. datang sekolah. kelasnya tetap. 2 harinya yang tidak di sekolah. Tapi kita tetap pantau 2 hari ini bukan artinya anaknya nggak ngapa-ngapain. Kita kasih kayak project yang berkaitan sama bakatnya dan sebagainya. Terus tetap kemudian kita lihat hasilnya. Kita pantau juga perkembangannya seperti itu. Nah 3 harinya ini dia di sekolah tapi tidak selama jam reguler. Jadi cuman dari jam 1 sampai jam 4. Seperti itu. Nah jadi kita kasih dulu materinya nih. Nah kemudian materi tadi di-adjust sesuai dengan kapasitas anak masing-masing. Nah kemudian pada saat di sekolah
tetap ketemu sama gurunya. Nah, gurunya tinggal membahas Oke. hasil apa yang anak itu sudah pelajari di rumah, terus lebih ke presentasi, Oke. ditanya jawab seperti itu. Anti, ada nggak sih anak-anak yang pindah ke Little Shine homeschooling karena punya pengalaman buruk dari sekolah reguler? Ada banget. Biasanya apa yang jadi Bullying. Bener Iya, kan? bener Den? banget, Bener bullying. loh Den. Jadi merasa bahwa di sekolah lamanya Mm-mm. diperlakukan kekerasan Hmm. atau kemudian perlakuan tidak menyenangkan, kemudian orang tuanya akhirnya menarik dia keluar dari situ karena menganggap kesehatan mentalnya nanti nggak bagus dong di sini. Iya. Nah akhirnya ya karena traumanya tuh jadi pada anak dan orang tuanya juga trauma Iya, kan, takut kan kalau anaknya. Iya. Akhirnya dimasukkan ke homeschooling dengan harapan biar anaknya merasa aman dulu dengan lingkungan yang kecil. Misalnya cuma dia sama gurunya, dia sama temennya yang satu kelas kan maksudnya lebih kecil kan. Satu kelas itu cuma 1:2, 1:3 maksimal seperti itu. Nah, jadi tujuan orang tuanya adalah biar anaknya aman dulu, nyaman dulu karena dia habis trauma nih berkaitan dengan perlakuan-perlakuan teman ataupun kakak kelasnya. Nah, dia memfasilitasi seperti itu sampai dengan anaknya dirasa kemudian percaya dirinya sudah ada, sudah bisa trust sama orang lain dan sebagainya, baru kemudian ada yang akhirnya mengembalikan dia kembali lagi ke sekolah konvensional, sekolah reguler ya ngomongnya Iya, Anti ya. betul. Nah tapi Anti untuk sekarang kita mungkin bicara dari Anti sebagai seorang psikolog juga menghadapi anak-anak yang mempunyai experience seperti ini. Iya. Itu ada tantangannya dan apa tantangan terbesar ya Anti? Untuk Anak-anak yang pernah anak-anak yang mengalami pernah kasus mengalami. bullying, menjadi korban bullying. Nah, biasanya itu satu dia merasa adanya ketidakmampuan dalam dirinya. Entah itu biasa tuh ada self blaming kan karena Oh ada mereka merasa mereka self blaming. Kok nggak gitu sih emang? Karena itu nggak ada ya di sana. Kalau Karena gue mungkin kayaknya mentalnya kuat sih ya. Bener. Ini Karena kasus keseringan. khusus nih ya. Jadi viewers mesti mengetahui mungkin pengantar sejenak aja ya bahwa Denada itu sudah menjadi korban bullying dari SD kali loh ya. dari SD ya. Dari gue. SD loh ya. Iya. SD, SMP. Yang cerita SMA-nya saya dengar karena dia senior saya di SMA. Yang SMP saya baru mendengar. Yang SD saya hanya mendengar yang ternyata teman salah satu kelas lo adalah om gue gitu. Serius. Jadi Iya, jadi temannya dia omnya Anya. om ini karena ibunya menikah dengan eyang gitu deh jatonya. Jadi bukan dari segi usia itu. Ya Om, gara-gara tapi- pernikahan lah jadinya Iya, dia jadi iya, om iya. saya dan seneng lagi jadi om. Heeh. Dan ternyata jadi temen lu waktu SD. Oh gitu. Wow. Ya udah tahu lah ya bahwa gue udah jadi korban bullying berkali-kali. Iya, Kalau ternyata nih. kayak Denada ini kan emang kebetulan sudah tough di awal ya. Jadi kan ketahanan Anaknya Emilia mentalnya itu Contessa udah itu, bajai ya. bener. Jadi sebetulnya dia salah milih orang ya kalau misalnya korbannya itu adalah si Denada. Itu salah dia milihnya ya. Tidak terbukti hasilnya makin jadi baja men. Bener banget. Platina, Salah. titanium. Apa sih logam yang keras-keras lah pokoknya itu. Betul. Karena biasanya tuh kan pelaku-pelaku ini memilih kan si korban-korbannya ini. Biasa kan dilihat yang nggak punya teman, Oh, gitu. yang rendah diri. Patternnya nih. Iya, dia akan memilih gitu. Dia selektif dalam memilih siapa yang menjadi korban yang paling terintimidasinya dia. Ini di luar cerita tentang tradisi ya. Kalau Iya, tradisi iya, mungkin iya. satu angkatan kena Iya, gitu benar, ya. benar. Tapi Tapi kan kalau ada yang misalnya spesifik tidak, nih. spesifik dia tuh memilih si para korbannya ini. Nah, biasa dilihat dari yang tadi itu orangnya anaknya nggak pede atau anaknya pemalu, anaknya kurang punya teman atau anaknya tanda kutip menurut dia itu ada tanda kutip ya di mata dia ya walaupun nggak ada keanehan tapi di mata dia ada keanehan yang bisa kemudian di blow up sama dia seperti itu. Nah, makanya kalau para si pelaku yang melakukan ini kepada Dena dia salah pilih ya. Karena dari awal baja tuh ketahanan. Tapi belum tentu loh Anti, kita kan nggak pernah tahu nih Denada waktu Iya, kecil coba tanya ke jangan-jangan lu sebenarnya orangnya seperti yang diomongin sama Anti, nggak setaf sekarang, Iya. nggak segalak sekarang. Galak Denada, iya dia galak memang ya. I know, kayak nggak percaya, iya ramah tapi jangan colek-colek gitu, jangan kelebablasan. Jangan-jangan waktu kecilnya termasuk anak yang kelihatan bisa ditindas kali Den. Justru karena mungkin kecilnya udah jadi anaknya artis kali ya Anti. Oh. Jadi setiap kali masuk ke sekolah baru atau ke lingkungan baru selalu aku jadi bahan inceran karena dianggap anaknya artis gitu. Jadi suka jadi korban gitu, suka jadi korban dan beberapa kali memang jadi korban bullying. Cuma yang aku juga pernah cerita sama Anya memang kebetulan mamaku ini
Iya begitu. Tangguh. Jadi aku selalu diajarkan oleh mamaku kalau misalnya menghadapi kasus seperti itu, misalnya aku diperlakukan secara tidak adil, ditindas, dibully atau diapain gitu ya sama siapapun yang ada di sekitarku, aku harus lawan. Benar Gitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan sekarang, Mm-mm. is it true? Is it actually Caranya dari memang matanya begitu. Anti sebagai seorang psikolog? Ya. Apakah itu adalah hal yang tepat untuk kita berikan kepada anak-anak kita bahwa pada saat lo dibully, lu lawan atau seperti apa gitu? Nah sebetulnya tadi kan aku bilang itu proses ya dari si pihak si pelaku itu milih. Jadi sebetulnya kita ajarkan itu dari sejak pertama kali dia masuk sekolah dalam hal kepercayaan dirinya. Misalnya kamu kalau disapa orang jawab, tatap mata dia, terus kamu berusaha kayak nyapa orang. Jadi orang ini ngelihat bahwa kamu tuh orangnya berenergi, kamu itu punya temen, kamu tuh apa. Nah yang kayak gitu itu kan bisa menjadi salah satu cover orang nggak akan berani tuh ganggu kamu gitu. Tapi kalau just in case udah pertengahan ya, tiba-tiba sudah akhirnya terganggu lah gitu. Nah untuk melawan ini tadi balik ke personality-nya. Nggak semua anak itu punya keberanian kan untuk apa lo, gue nggak bisa lo gituin. Iya. Kan nggak bisa. Ada anak yang bener-bener ya. Iya benar. Ya, nggak semua anak benar. mempunyai Kalau dari awal keberanian dia bisa itu. begitu kan kadang tes air dulu ya, dia tes ombak kan si pelaku ini. Iya, Misalnya iya. lu sengkat, lu diem aja atau kemudian lu berani ngomong apa, lu sengkat gue. Nah, anak-anak yang pertama kali disengkat terus kemudian bilang apa sengkat-sengkat gue itu nggak akan jadi next bullying. Bullier. Karena Tapi iya, dia nggak akan dianiaya lagi. Tapi kalau disengkat, jatuh, terus habis itu nggak berani ngapa-ngapain, ketawain. Nah, nextnya dia tahu anak ini nggak bakal ngelawan. Anak ini bisa nih jadi umpannya dia. bukan dilawan untuk jadi berantem, tapi untuk set the boundaries. Benar. Jangan bully gue. Set boundaries dan tegas kayak tadi. Aku nggak mau ya. Aku nggak suka ya kamu gituin aku. Nah itu. Tapi kalau sudah orang menangkap bahwa dia lemah, dia nggak bakal ngelawan, dia sudah ditangkap itu tuh sama si pikiran pelaku, udah jadi dah gitu. Jadi memang pertama yang harus kita perhatikan adalah sifat dasar anak kita. Itu Betul. satu udah paling penting. Lalu yang kedua ngomong sama anak bahwa kalau misalnya kamu mendapatkan situasi di mana kamu dibully, dan dia harus lapor ke pihak sekolah atau ke orang dewasa, misalnya orang tuanya dan sebagainya. Dan kalau dari institusi pendidikan sebetulnya kan kalau dalam satu cycle bullying kan ada yang namanya pelaku, ada yang namanya followernya, ada yang namanya supporternya. Bener banget. Ada judul-judulnya sekarang. Selama ini kita cuma ngerasain doang, nggak tahu ada judulnya. Iya, benar-benar. Dan sampai ada yang defender kan. Iya. Nah, jadi dari sekolah tuh bisa menghimbau bahwa sebetulnya perilaku bullying itu nggak akan terjadi kalau misalnya kan namanya si pelaku sama follower kan paling berapa gelintir sih dibandingin anak lain yang ada di suatu sekolah ya pasti banyak kan anak lain. Jadi setiap kali melihat sesuatu yang maksudnya kita rasa itu nggak baik atau orang lain itu harus selalu kayak bareng-bareng untuk langsung cut off perlakuan itu. Oh wow. Gitu. Berarti dari sekolahnya dong harus ada satu jadi harus visi yang kompak si sama anak-anak di situ. ini. ya karena yang paling bisa melihat dan menemukan kasus ini di awal sebenarnya kan mereka sendiri. Iya, teman-temannya ini sendiri kan. Gitu. Gitu. Iya, betul. Tapi ini Anti ada juga pernah beberapa kali ngobrol dengan orang tua yang katanya salah satu kesulitannya itu adalah di beberapa kasus situasi bullying ini dilakukan di luar area sekolah. Iya. Tapi ceritanya Denada diculik itu menjadi story horor untuk semua angkatan di bawahnya Denada. Jadi setiap kali kita mau melakukan semacam kayak perlawanan untuk yang ngebully kita, itu kita pasti dibilang, entar lo kayak Denada lo diculik lo kalau ngelawan ntar kayak Denada lo diculik lo, abis lo di luar sekolah lo. Jadi akhirnya malah yang bawa-bawa jadi takut. Jadi takut untuk ngelawan. Begitulah Anti. Ya sebenarnya sih intimidasi sih. Yang dilakukan adalah intimidasi. Tapi ya aku setuju dengan apa yang dikatakan sama Anti. Mungkin karena aku juga dulu brought up ya sama mamah yang seperti tadi aku cerita. You have to be able to protect yourself, harus bisa melindungi dirimu sendiri, harus bisa menjaga dirimu. Jadi dibiasain untuk lawan ya. Gitu. Jadi dan yang kamu lakukan apa tuh? Gimana cara lo ngelawan di luar sekolah? Ini inspirasi loh, ini bisa sampai dan sebenarnya nggak kelihatan ada trauma kan banyak orang traumanya bertahun-tahun loh. Iya loh. Serius karena loh. keseringan Nanti. Aku keseringan. Aku di setiap jenjang sekolahku tuh aku selalu pasti dapat jadi korban bullying gitu. Dan ya memang satu yang
monumental banget adalah pada saat kejadian itu, udah pernah aku ceritain juga sih, terjadi pada saat mama aku kebetulan lihat tanpa aku ketahui. Oh, Gitu. lihat perlakuan itu. Mamaku lihat aku lagi dibully pada saat aku pulang sekolah, mamaku lagi di mobil tapi aku nggak lihat ada dia di situ. Tapi Oke. she watched everything dan pada saat itu aku bilang aku nggak mau lakukan apa-apa dan mamaku bilang no. Lu turun sekarang, dia pilih anak yang paling gede, lu samperin dia, lu tanya sama dia, gue yang namanya Denada, lu mau apa? Gitu. Dan pada saat aku melakukan itu, disitulah aku pertama kali melihat mereka itu menjadi lebih ciut. Nah, Itulah di saat pertama sebenarnya membuka mataku bahwa oh, walaupun mereka rame-rame, tapi kalau misalnya aku menunjukkan bahwa you cannot do this to me, ya. itu sedikit banyak akan memberikan efek buat mereka gitu loh. Nah itu karena memang benar pada saat aku ngomong aku Denada, walaupun ngomongnya gini nanti aku Denada, Kakinya udah geter-geter ya. aku yang kamu cari, kamu mau cari aku ada apa gitu. Terus mereka benar-benar mereka ngomong enggak kok, kita cuma mau tahu aja. Gitu. Jadi aku langsung Iya. jadi kepercayaan diriku kembali Jadi lagi. lagi. Sehingga aku tahu next time that's what I need to do ya. Cuma memang itu ya kadang-kadang mungkin balik lagi kayak yang tadi Anti, tidak semua anak aku pun untuk Iya. bisa melakukan itu aku butuh mamaku di sebelahku dan Benar. mungkin ada kepercayaan diri sedikit dalam hatiku bahwa emak gue ada di situ. Iya. Sial-sialnya gue nih digebukin sama dia, emak gue nggak mungkin nggak turun mungkin belain betul. gue. Iya, pasti. Tapi kalau di kejadian bullying seperti yang tadi, diculik di mana kita dibawa ke satu lokasi yang nggak ada siapapun di situ, hanya kita satu-satu, mungkin itu akan menjadi satu situasi yang nggak memungkinkan banget untuk kita melawan dan akhirnya Betul. dan menerima semua itu gitu. Benar. Nah Karena kalau kan nggak ada supporternya, kita nggak Betul. punya dukungan. kita nggak punya Ya. dukungan, sementara di situasi seperti itu sekolah bisa bilang itu di luar Itu area di luar kita, area kita, nggak lihat tahu. sekolah. Iya. Kita nggak tahu juga, ya kan? dan itu that idea is menakutkan loh Anti. Benar. Maksudnya bagaimana kalau kayak waktu itu aku mikir kalau aku ngelawan sekarang di sini Ini aku banyak orang akan- loh, ini banyak orang loh, aku Iya. bonyok loh pasti. pasti. Tapi Ha-ha. kalau aku nggak ngelawan, aku akan diginiin terus gitu. Nah, Iya. kalau kayak gitu gimana sih situasinya Iya, Anti? situasi kayak gitu memang kita harus berpikiran cerdas ya. Maksudnya kita Iya. kayak tadi Nada bilang kalau kita lawan nggak mungkin dong aku digebukin semua, malah bonyok, bisa-bisa mati di situ, Iya, ya kan? iya. Jangan dilawan kalau memang kita merasa saat itu kita nggak bisa ngelawan. Karena itu kan sudah dalam kondisi yang memang Iya, ini crucial kan lah. krusial banget kan. Iya. Ya udah teriak minta tolong kek, minta ampun kek atau apapun yang bisa kita pikirkan saat itu yang memungkinkan. Karena Membuat kan itu kita memang keluar dari situasi itu dulu Heeh, ya. betul. Kabur kalau bisa, Iya. lari kalau bisa, gitu kan Iya, ya. Iya. Benar. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk save kita punya ini dulu, badan dulu gitu. Nah, and then setelah itu ya nggak boleh diem aja. Karena kalau diem aja besoknya kembali ke sekolah, Itu dia, begitu itu lagi dia, dong. benar. Iya. Iya, Nah, iya. makanya harus cerita ke orang tua. Makanya pihak hukum kadang diperlukan juga kan. Tapi Nah, sebenarnya untuk sudah ada efek jerak kayak Iya. misalnya sekarang. Nah, kalau sekarang kan ya sosial media apa segala macem. Iya, Nah, ya itu sudah memberikan efek yang efek mungkin betul. kenceng banget ya. Benar. Dan di Sampai. satu sisi itu bagus sih, maksudnya dengan sosial media yang jadi akhirnya kan membuat para pelaku ini jadi akhirnya harus Kapok. berpikir ulang lagi kalau dia mau Berpikir melakukan panjang. sesuatu yang Iya. melebihi kapasitas perilakuannya dia gitu. Tapi ada satu hal sih yang cukup jadi pemikiranku. Apa yang membuat seseorang itu melakukan bullying? Kira-kira seorang anak ini melakukan bullying tuh karena Apa sih? gitu ya? Mm-mm. Macem-macem sebetulnya. Bisa karena tadi tradisi turun temurun, misalnya dari kakak kelas, aku diginiin ya, aku berarti giniin juga Iya, dong, karena ini iya. udah tradisi, jadi ikut-ikutan tradisi. Itu yang paling umum lah ya. Benar. Yang kedua bisa jadi karena dendam atau amarah yang terpendam. Dari Nah, mana? Dari rumah? Bisa dari rumah, bisa dari lingkungan pergaulan gitu. Misalnya kalau dari rumah, misalnya nih anak adalah korban kekerasan dari misalnya rumah. orang tuanya di rumah, disuruh rokok, digebukin, kan ada yang kayak gitu kan ya. Nah dia kan sebagai seorang anak nggak bisa dong ngelawan gitu Oke, kan. iya. Nah akhirnya and then dia simpen tuh amarah, dia simpen tuh dendam, dia melakukannya di luar kepada pihak yang lebih lemah dari dia Iya. sebagai perilakuan balas dendamnya dia nih, Iya, karena nggak iya, bisa ke iya. pihak orang tuanya misalnya. Iya. Nah seperti itu. Atau bisa juga anak-anak yang tanda kutip kurang perhatian ya, anak-anak yang neglecting sama orang tuanya, dia ingin oke. mencari perhatian, dia tahu dia nggak bisa punya prestasi, nggak bisa punya apa-apa buat perhatian, jadi dia lakukan dengan cara seperti ini supaya dia mendapatkan pengakuan Iya. dari teman-temannya dan dia dapatkan perhatian dan dia akhirnya bisa punya power karena selama ini dia tidak berpower.
Ya. ya kan? Nah, bisa juga jadi tradisi, dendam atau amarah yang terpendam tadi. Nah, bisa juga karena tadi itu impuls kontrol emosinya nggak ada. Ini biasa berkaitan dengan kepribadian ya, atau Iya. ada memang kepribadian asal yang memang punya kontrol impulsnya itu nggak bisa dikendalikan gitu. Nah, Anger jadi management anger gitu. management, benar. Wah. Wah, Oh, iya kayak wah. gitu, dan bisa Itu juga modeling. Modeling. Modeling, makanya kayak Catwalk? kemarin meniru. Oh, meniru. Biasa anak-anak yang masih usia dini atau Iya, usia iya. SD Iya. awal itu kan dia dari modeling. Misalnya Hmm. dia seringkali terpapar sama film-film atau kemudian games-games yang kemudian kayak ya gampang Violence banget tuh gitu ya lah. kan, dorong, nusuk. Nah, Ya. bagi anak-anak yang usia segitu kan ini kan sesuatu yang dia lihat dan direkam, dan akhirnya ya dia lakukan itu karena kan mereka masih fungsi untuk mengetahui ini nggak boleh, itu nggak boleh, Nyaringnya itu masih, nah iya saringannya masih dull. masih doll saringannya. Nah, bisa juga dari apa yang dilihat, jadi dia memodeling. Kasus yang pernah Anti temuin paling muda, paling kecil, pelaku bullying itu di umur berapa? Udah bisa. Kan kalau saya kan mikirnya kan paling kalau SD udah kelas 6, udah Iya. gede gitu ya. Mm-mm. Atau jangan-jangan masih kecil udah bisa jadi pembuli. Kalau sekarang kan kasus-kasus bayi anak TK tuh ya. Hah? Tapi nah ini Anak TK? Nah, iya kan kasus-kasus sekarang tuh banyak kan yang sekarang di TK sosial tuh media. bulinya gimana? Nah, kalau TK sebetulnya itu karena dia pasti ngelihat, memodel, karena nggak mungkin karena dia tuh kayak pengen ngejahatin kan. Kalau anak TK ya, Ella Dia masih umur- belum tahu. belum tahu. Jadi lebih ke karena ya tadi itu yang aku bilang, tontonan-tontonan yang tidak diperhatikan sama orang tuanya. Lesti kayak gini lah, dulu pernah lihat nggak, yang pernah inget nggak kasus yang anak terjun dari mall gara-gara dia pakai baju Batman? Astaga. Superman ya yang ada sayapnya itu. Heeh. Karena dia nonton film kan, dikira kan Superman bisa pakai sayap tuh, kalau lompat kan bisa terbang tuh. Anak TK kan 4 tahun, jadi dia terjun tuh ya kan dengan pakai baju Batman, kan dia anggap itu dia bisa terbang gitu. Atau Tom and Jerry misalnya, yang kemudian dia pukul dia sudah injek, dia Tapi banting, iya. ya kan tikusnya bisa ntar hidup lagi Iya, gitu. Nah, betul. jadi kan dia menganggap kan ya dipukul nggak apa-apa, itu bercandaan kayak gitu. Tapi kan temennya sampai biru-biru. Iya, sampai kemudian berita luka-luka. Iya, Tapi kan dia iya. menganggap ya itu yang dia lihat, dan yang menurut dia dilihat kan nggak apa-apa gitu. Aduh, apalagi di era Jadi sosial media kayak sekarang kan nggak bisa kita saring ya apa yang Benar. mereka saksikan ya. apa nah, yang tapi mereka sebenarnya kita harus tonton. balik dari pengertian bullying itu kan adalah kekerasan yang Iya. dilakukan dengan maksud atau tujuan menyakiti atau Iya. mengintimidasi orang lain atau sekelompok orang Heeh. Iya. secara terus-menerus. Jadi kalau kita bilang anak TK karena dia ngelihat, sebetulnya dia nggak ada maksud ya. Iya, gitu. Betul, betul. Jadi bukan bullying sebetulnya. Oh, Tapi oke, ya oke. itu maksudnya ya kalau anak Modeling. TK ya memang karena ya pengawasannya ini loh yang nggak ada. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat tadi ya, kita balik lagi ke masalah apa sih sebenarnya yang mungkin saja bisa jadi latar belakang kenapa sih anak ini melakukan bullying. Bukan cuma korbannya aja yang berarti membutuhkan pendampingan atau bimbingan Iya. untuk dia mengobati lukanya, traumanya, tapi Benar. juga pelaku bullyingnya itu juga kemungkinan bisa Betul. jadi dia mempunyai luka-luka sendiri. Betul. Yang Benar. benar ya. Benar, apalagi kayak tadi kayak bola salju kan, dia Iya. adalah korban, setelah korban dia menjadi pelaku. Iya. Nah, berarti kan tadi lukanya belum selesai nih. Nah, Mhm. itu kan bahaya. Dan itu pun kalau dibiarin nanti ke depannya ya dia akan sangat tinggi tuh untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, Aduh, kemudian panjang. tindakan yang merugikan orang lain. Oke. Nah, makanya seperti itu tuh. Anti, ini ada satu kasus yang lagi terjadi. Saya ingat ya, mungkin dari tayangan ini nggak begitu jauh lah ya. Nggak usah nyebut Mm-mm. apapun itu, cuman tindakannya yang saya dengar di sosial media akibat tindakan bullying si anak ini, satu kelompok ini dikeluarkan dari sekolah. Ya katanya sih menuliskan surat pengunduran diri dari sekolah tersebut padahal menjelang ujian akhir. Mm-mm. Ini ternyata timbul kontroversi. Oh iya? Kalau komennya tuh ya ada yang bilang kasihan, biarpun mereka pelaku, biarpun yang mereka lakukan adalah salah, biarlah mereka menuntaskan dulu Ya. pendidikan mereka supaya ya masa depannya jangan dirusak oleh satu tindakan ini. Tapi ada kontroversi lagi, pihak yang mengatakan ya Nggak biar apa-apa, jerak, biar ya harus jerak. begitu. Iya, Mereka harus jadi contoh untuk yang lainnya, jangan jadi bullier, jangan jadi pelaku bully supaya tidak merasakan efek atau hal seperti ini gitu. Betul, ha-ha. Kalau dari sisi keilmuannya Anti gitu loh, apa
apa kebijakan yang harus diambil oleh pihak sekolah dalam hal ini apabila Iya. hal tersebut Iya. terjadi? Karena waktu itu dijadikan diskusi di meja makan ibaratnya ya, bingung loh. Gue tuh Iya. kebingungan gitu. Iya, Iya. kalau gue jadi pihak sekolah apa yang gue Apa pilih yang harus ya? dilakukan Iya. ya Iya kan? ya. Heeh. Betul. Sebetulnya anak-anak ini memang harus menerima konsekuensi karena kan dia harus belajar bahwa Iya, di balik iya. semua perilaku, di balik semua hal yang Ada dilakukan konsekuensi. ada konsekuensi yang menyertai. Jadi Iya. memang nggak bisa dibiarin aja, harus ada konsekuensi. Tapi konsekuensi ini harusnya kan berhubungan dengan perilakunya dong. Iya. Jadi artinya gini, kalau berkaitan sama akademis, pembelajaran kan gak ada hubungan tuh sama kekerasan yang dilakukan. Jadi sebenarnya tetap dia punya hak untuk belajar, untuk mengenyam bangku pendidikan. Nah, tapi konsekuensi ini kan berkaitan sama perilaku nih. Nah, makanya di edukasi tuh perilakunya gitu. Nah, bisa apakah misalnya kemudian ada wadah khusus yang kemudian kayak sistem misalnya anak ini nginep selama berapa 2 minggu gitu ya. Dan kemudian di situ dia misalnya ada melakukan kerja sosial atau kemudian ada perilaku-perilaku yang menunjukkan dia empati sama orang, disuruh misalnya 1 hari ini kamu harus melakukan perilaku 10 hal untuk membantu orang lain atau misalnya ya, jadi berkaitan dengan empati gitu. Jadi supaya setelah selesai masa konsekuensi ini dia belajar sesuatu hal yang baru Iya. yang kemudian nantinya jadi bekal dia supaya kalau dia nggak akan melakukan itu di kemudian hari gitu. Tapi akademisnya nggak boleh dipotong, tetap harus ada gitu. Tapi perilakunya berkaitan sama konsekuensinya berkaitan dengan perilakunya dia. Perilaku dia apa sih? Kekerasan ya kan? Iya. Nah berarti ya memang kita lakukan berkaitan dengan empatinya. Karena kan berarti ini anak nggak ada empatinya dong. Iya. Nah gitu. Tapi enggak, karena ini yang bedanya kalau melihat konsekuensi yang dihadirkan Anti itu kan pilihan ada di negara-negara barat tuh. Social hour, Kerja working, sosial, iya. gitu. Bukan berarti harus di penjara atau apa. Iya. Di kita kan nggak ada. Iya. Benar. Kalau misalnya kita masuk ke ranah pidana karena apa kekerasan, pasalnya serem-serem banget deh pokoknya. Iya. Langsung larinya kan ke penjara. Penjara. Iya, Iya. betul. Dia Dan ini kata anak di orang- bawah umur juga. Betul. Iya. Iya. Nah, nanti masuk di penjara malah makin memupuk rasa tidak baiknya dia. Makanya aku bilang, hei negara ini banyak celah sekali kau ini. Kok berat banget sih pembicaraan kita? Tapi apakah Anda. harus sudah mulai kira-kira apa ya perangkat hukumnya atau peraturannya atau apa sih yang sekarang ini? Karena kalau aku ngelihatnya pernah nih kemarin aku ngobrolin soal itu aku bilang kayaknya ini akan jadi satu cycle yang susah sekali untuk di break. Senioritas ya masalah bullying karena senioritas. Karena itu kita dari mulai aku SD aku udah mengalami itu Dan bahkan sampai sekarang sekarang udah makan korban tidak berkurang udah. tapi meningkat Nah malahan, gitu dan ya. bahkan variasi cara melakukannya pun Nah semakin- sekarang cyberbullying Wah, ya kan? Iya. Kalau dulu mungkin Iya. misalnya contohnya nih physical bullying, verbal bullying, ya kan? Iya. Social Iya. bullying, Iya. seksual, sekarang nambah lagi cyberbullying. Iya. Iya dan itu terjadi Dan sama anakku cyberbullying. loh. Nah, dan banyak kan artis-artis Korea segala macam kan sampai akhirnya bunuh diri karena cyberbullying kan? Itu menyeramkan sekali. Iya. Cyberbullying itu gimana sih? Jadi dia dibully tapi melalui ya cyber. Jadi kalau anakku waktu itu dia suka main dari permainan, dari games. Jadi ini juga buat parents atau orang tua yang di rumah juga mesti hati-hati memperhatikan games yang dimainkan sama anak-anak karena Betul. banyak sekali games yang dimainkan oleh anak-anak kita itu yang sifatnya interaktif. Oke. Dimana bukan cuma dia pemainnya, tapi ada berbagai pemain lain yang kita nggak tahu nih siapa orangnya. Oke. Yang bahaya lagi itu juga bisa ini crime-nya juga ya, anti ya. Karena kita nggak tahu kadang-kadang dia kan di situ karena ini permainan anak-anak, kita pikir dia anak-anak tapi ternyata dia adalah orang dewasa, gitu. Dan pada saat Aisyah main itu tuh dengan sesama tokoh yang dia nggak tahu ini siapa, itu tiap kali dia main ketemu sama tokoh ini Aisyah selalu dibully, dibilang oh you're ugly, what are you doing here? Di dalam game Di dalam online sebuah game online. tanpa kita kenal Kita orangnya. nggak tahu orangnya siapa. Oh lala. Iya. Dan itu dampaknya gimana Kak? Untungnya pada saat itu karena aku selalu temenin dia kan, Iya, pada saat dia main pun aku selalu temenin dia. Jadi pada saat itu terjadi, dia kejadian sekali dia nggak ngomong sama aku, kejadian kedua kali dia ngomong sama aku. Dia cerita lah bahwa dia mendapatkan perlakuan seperti ini. Aku waktu itu selalu bilang, stop, don't play the game anymore, jangan main game seperti. Aku nggak tahu apakah ini hal yang benar yang aku lakukan anti atau Benar, bagaimana. Itu benar. Karena kan di situ memang harus di stop dan dia harus belajar bahwa dia harus bisa pandai-pandai memilih pergaulannya. Teman-teman apalagi di dunia maya kan bukan teman beneran Iya, ya. Kayak iya, tadi iya. banyak orang-orang yang
umurnya 50, ngakunya Iya, anak-anak. itu so scary, benar. Nah, belum lagi ada yang dengan gangguan-gangguan mentalnya masing-masing. Aduh. Kalau dia pedofil ya akhirnya nanti bisa mengarah ke Amin. seksual. Iya betul. Ya kan, kalau dia kemudian ke arah finansial nanti dia bisa morotin uangnya anak-anak loh. Ya. Dan ini sudah terjadi loh. Kadang dia bilang kamu utang ya sama aku gitu-gitu, kamu harus bayar, kalau enggak orang tua kamu aku bunuh lah Aku atau apa. iya. Kasihan loh ini anak, jadi akhirnya mulai nyolong. Ya kan, Serius nih mulai ada gesek kasus-kasus kartu kayak kredit orang tuanya diem-diem. Iya. Hanya Iya. karena dibully dari Di scam. dunia maya, Iya. tapi membuat dia percaya bahwa ini bisa terjadi. Ya Iya. karena masih kecil kan juga nggak tahu, Iya. percaya sama Iya. omongan Dan orang. biasa kan ya itu anak-anak kan diem-diem, nggak cerita, nggak ngomong. Jadi orang tua kita ngerasa oh dia oke lah, dia lagi main gadget, lagi apa, dia Iya. happy dan sebagainya, ya kan tenang-tenang di rumah gitu. Iya. Tapi kalau coba dia cerita ya, orang tua kan bisa tuh Nah, kayak tadi gimana langsung caranya? oke, nggak bisa ya, kita cut dan sebagainya. iya. Oke, tapi ini menarik gitu karena kalau Denada dengan Aisyah memang kedekatannya luar Luar biasa, biasa. dan cara Aisyah berkomunikasi dengan Denada itu ya maaf ya ini subjektif banget tapi menurut saya luar biasa banget. Saya sangat mengagumi itu Iya. banget. Kita Aduh mesti bagi tuh benar-benar deh. tips-tipsnya gimana Iya, jangan. Ini bisa masih ngobrol sama loh. Anti juga pengen nanya banyak. Makanya, tapi ini validate. Lo bikin buku parenting gue agak percaya tuh. Enggak lah. Gara-gara Denada saya sebenarnya kalau gue punya anak kayak Denada, kayak anaknya Denada, maksudnya kayak Denadanya. Wah, punya anak kayak Denada, lu punya anak Waduh, pusing gua. kepala gue. Kan emak gua tuh. Emak gua mumet punya anak gua. Tapi ya kalau punya anak kayak Aisyah, aku jadi pengen punya anak. Allah. Nah, ya. Cuman kan gak bisa mesen ya, jadi Nggak gak bisa. bisa. Maunya yang speknya kayak Ya, gini. yang punya gitu speknya ya. begini, Masya Allah, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Bener, ya bener. Iya. ini menurut aku gini, satu hal yang membuat aku merasa beruntung Anti adalah pada saat itu terjadi, aku ada di situ bersama dia. Then what happened dengan orang tua yang Oke, sekarang kita ayolah kita be real gitu. Saat ini semua orang tua kalau bisa dua-duanya bekerja, Iya. pasti dua-duanya akan bekerja. Benar. Dan kenyataannya di lapangan pada saat ini orang tua pasti kurang sekali, mungkin sedikit sekali waktunya untuk bersama dengan anak-anak. Sejauh apa nih dengan udah nggak bisa lah Anti kalau kita diomongin ya lu mesti misalnya harus spend time sama anak segala macam, nggak bisa nih, keadaan harus membuat gue untuk bekerja gitu. Benar. Nah, kontrol seperti apa yang harus kita lakukan, atau ada apa tanda-tanda yang bisa kita lihat dari anak kita yang harus membuat kita tuh oh something is wrong, gue harus turun tangan, Benar. yang kira-kira kita harus perhatikan dari anak kita. Nah, tanda-tanda ini antara susah-susah gampang nih lihatnya, karena kan nggak semua ada tandanya nih anak-anaknya. Kalau yang ada tandanya kita bisa lihat, misalnya contohnya ada perubahan perilaku nih, yang tadinya riang tiba-tiba kok murung. Tadinya kalau setiap kali Sabtu Minggu dia mau pergi sama teman-temannya, sekarang malah nggak mau. Tadinya kemudian suka main gadget, sekarang malah dia berusaha ngeblok-blokin orang. Kita lihat Instagramnya kok jumlah yang dia following berkurang, terus kemudian menghindar. Nah itu kan kelihatan ya, tapi kan nggak semua anak bisa kelihatan. Nah makanya tetap harus ada komunikasi sih, walaupun misalnya contohnya nih kan kita sibuk banget ya. Memang setiap keluarga itu kan beda karakteristik, jadi nggak bisa disamain. Kalau hari gini parenting hari gini tuh nggak bisa disamain untuk semua keluarga, karena itu benar-benar custom satu keluarga sama keluarga lain. Ada 20 keluarga, 20 tuh beda gitu. semua. Iya benar. Jadi kita lihat kalau misalnya contohnya benar-benar di pasangan suami istri yang sibuk banget nih sama pekerjaannya, bisnisnya atau whatever itu, yang penting kita kasih pas ketemu, kan nggak mungkin nggak ketemu juga ya, pas ketemu tuh benar-benar efektifkan untuk menceritakan tadi apa yang terjadi di era sekarang ini, misalnya tentang kejahatan di dunia maya, apa yang harus dia lakukan kalau dia menghadapi sesuatu hal seperti itu gitu. Jadi tanya-tanyain aja, dan anak-anak itu suka banget diajak diskusi kayak gitu. Iya. Karena kan ini kan real terjadi dan mereka memang mengalami. Jadi begitu kita hadirkan kasus-kasus seperti itu, oh mereka malah bahasannya tuh bagus banget. Iya. Malah sometimes tuh kita ngerasa kok dia bisa ya berpikir kayak gitu. Itu Iya. kayak benar-benar kita nggak terpikir gitu. Iya. Wah. Iya, dan itu kayak sesimpel misalnya contohnya ya, ini kalau dunia maya. Kalau sehari-hari yang sangat ringan aja, misalnya pas anak kita usianya sudah punya, mau dapat SIM lah ya kan, mau nyetir nih ya kan. Belajarnya kan anak-anak sekarang gampang tuh, mau Gampang. belajar manual nggak usah diajarin, main kan Yes. gampang banget, Gampang tinggal banget. nginjek rem sama Bener. gas doang kan. Iya. Nggak pakai Nah, Elisa nggak lagi ya, pakai. Elisa, Ulisa, Ulisa, Ulisa apa ya. itu Ulisa? Ada deh, Anti udah biarin aja deh. Itu dulu sekolah belajar mengemudi zaman kita kecil dulu, Anti. Namanya Koplingnya sekolah- 2 loh.
Koplingnya 2 loh, si instrukturnya duduk di sebelah kita bisa ngerem sama ini kita juga Ya loh. iyalah, Oh, namanya juga iya, pernah iya. belajar. Anak-anak sekarang nggak tahu tuh mobil kayak begitu. Nah, Heeh, ya udah, aduh. lanjut. Karena dulu manual ya, sekarang matic ya. Iya benar. Dapat Oke. SIM-nya juga gampang. Gampang. Nah, tapi yang harus kita ajak ngobrol adalah, nih, kamu misalnya bak mobil nih, terus tiba-tiba kamu pas bawa mobil, kamu nyerempet mobil orang, atau kamu nabrak orang itu kemudian sampai terkapar berdarah, apa yang kamu lakukan? Nah, kayak gitu. Terus kamu misalnya melanggar lampu merah, kamu dikejar polisi, apa yang kamu lakukan? Nah, kayak gitu. Kalau anak kita di usia-usia yang udah pacaran nih ya, nah kita bisa juga nih tanya, nih kamu sama pacar kamu dielus-elus kayak gini, dipegang-pegang kayak gini, kamu dikis kayak gini, apa yang kamu lakukan? Nah, jadi problem-problem solving seperti itu tuh yang harus kita hadirkan ke anak-anak kita pada saat kita ngobrol sama dia, walaupun waktu kita terbatas. Iya, betul, Iya, betul. nggak tiap hari nggak apa-apa gitu kalau Iya. misalnya untuk orang tua yang sangat sibuk ya, tapi Iya. pada saat ada kesempatan, Kasih itulah contoh-contoh yang kasus. diobrolkan. Ini hal yang pasti banyak sekali, termasuk aku sih juga baru kayak kebuka bahwa betapa simpelnya Benar. hal ini, tapi Iya. betapa luasnya efeknya. Benar. Dan sebetulnya jangan kita yang ngasih tahu problem solvingnya langsung. Ya, Tanya dulu. Itu What kan will you do susah. if titik-titik kita Iya. dengar dari dia. Tapi mohon maaf, Baru. pengalaman ibu-ibu yang overprotective kan kadang-kadang mereka nalurinya langsung, anak gua kena masalah, sini gua aja yang beresin. Nah, Kan sering kayak begitu. Iya, Banyak iya. loh orang tua yang kayak begitu loh. Yang Gue otomatis Enggak, maksudnya gini. ya. Kalau aku nggak tahu ya, ini sebenarnya pertanyaan yang habis ini mau aku tanyain juga Ya. gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita sebagai seorang ibu gitu, terus anak kita jadi korban bullying, what should we do? Gitu. Iya. Kalau gue nih amit-amit nih, tapi kalau misalnya anakku jadi korban bullying, mungkin aku gelap turun mata lapangan Iya. langsung. gitu. Cuma is it the right thing to do? Apakah itu hal yang Emang kita harus bertindak, nggak mungkin kita diem aja kan, ya Iya. kan? Nah, tinggal kita lihat nih sesuai situasi dan kondisi, karena tadi setiap peristiwa bullying juga kan beda-beda ya. Kita lihat, kita kan misalnya karena ini misalnya berkaitan sama sekolah, kita kan lapor ke sekolah. Ada tindakan dari pihak sekolah gitu kan, sekolah juga macam-macam ya, ada langsung ditindak, ada yang tindakan tegas, ada apa ya selesai kalau gitu. Tapi kan ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau enggak memang kita yang harus memang membantu dia menyelesaikan. Jadi kita Gitu. ngadepin Nah, misalnya ini terjadi sama anak, jadi kita datengin anak si pembulinya apa datengin orang tuanya? misalnya Kalau ini sekolah, berkaitan sama sekolah atau di luar Iya. sekolah nih? misalnya ternyata sekolah ya tidak tidak bisa melakukan banyak Iya, mengenai itu, gitu karena lah. misalnya terjadinya di luar ruangan sekolah misalnya gitu. Kita info ke sekolahnya bahwa kita minta dipertemukan sama orang tuanya misalnya seperti itu. Iya. Karena sampai pihak orang tuanya si pelakunya harus tahu. Iya, karena Gitu. kadang-kadang mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, benar. pengalaman ya Bu Gitu. ya. Orang tuanya pembuli lo nggak ada yang tahu ya anaknya gitu. Lalu gimana caranya kita sebagai orang tua untuk Mengkomunikasikan. bukan Ajak membimbing kan anak kita nih pasti habis luka nih, habis jadi korban bullying nih, and then what should we do? Gimana cara kita orang tua untuk memberikan mengajak atau menemani mereka melewati masa-masa penyembuhannya dari bullying? Nah. Banyak orang tua bilangnya taruh di psikolog. Ya elah udah kayak pakaian kotor taruh di laundry gitu. Beres ya. Iya kan? Banyak tapi gak, sorry Yanti ya. Iya, Banyak kayak begitu loh. benar, Anak gue benar. bermasalah, ada psikolog gak? Hah? Gimana? Terus abis itu iya tuh anak gue lagi di psikolog, lagi konsultasi. Nah elunya kenapa di luar? Tapi enggak, ini cara Iya, pandang benar, yang pengen benar. sekalian diluruskan gitu. Betul, Ya, ya, betul, ya, betul. ya, ya. Sebenarnya Benar-benar. gimana sih? How should we gitu? Kalau bullying itu baru terjadi nih, misalnya contohnya yang baru pertama kali dilakukan, dia baru pertama kali ngalamin. Nah, itu sebetulnya tadi kita kasih kayak mamanya Denada itu bagus banget tuh jurusnya. Oh, Kasih iya? bekal ke dia, suruh dia yang ngatasin. Oke. Itu. Karena dia masih punya keberanian, baru pertama kali. Jadi traumanya kan masih belum terlalu banyak ya. Nah, tapi kalau kejadiannya tuh sudah berkali-kali, bertahun-tahun nih anak diem aja sampai udah kayak bener-bener dia sampai ada yang sampai depresi, sudah mulai ngelukain dirinya. iya? Iya, karena kan dia menganggap bahwa aku nggak bisa ngelawan mereka. Aduh, kasihan. Tapi aku kesel sama diri aku, kenapa nggak bisa ngelawan mereka? Apalagi kayak tadi misalnya kamu tuh jelek, lu mati aja, ngapain lu di sini? Kan kadang ada tuh bully-bullying yang berkait Iya, iya, yang kaitannya sama emotional bullying kan, ada yang itu. Cyber pun kan kayak gitu. Cyber ya. Nah, sampai udah kayak gak Melukai diri sendiri. self harm. Self harm itu anak-anak zaman sekarang itu dia akan pilih tempat-tempat yang gak kelihatan. Gitu. Karena kan dia tahu nih kalau misalnya di tangan kan kelihatan tuh, jadi Iya. ntar milihnya di paha.
gitu-gitu, karena kan Mm-mm. nggak bakal kelihatan, ya Iya. kan? Di area yang tertutup sama baju supaya orang Iya. tua nggak bisa lihat. Ada juga klien saya yang cabutin kukunya. Segitu parah. Kita aja kuku kesandung meja. Wah, Kita udah gila teriaknya sakitnya. minta ampun Iya. kan. Bisa karena ini Saking anak sakit emang emosinya. bertahun-tahun emosinya. Dan dia ngerasa nggak ada orang yang ada buat dia, yang stand up sama dia. Emang ini dia dari keluarga yang memang nggak punya orang tua ya. Kemudian Oke. dititipkan di tantenya, yang tantenya pun melakukan kekerasan pada dia. Astaga. Di sekolah pun dia juga dengan harga diri dia yang rendah dan kepercayaan dia yang rendah, dia menjadi juga korban bully di sekolah dan sebagainya. Dicabutin loh kuku kakinya dan dia bilang nggak sakit. Aduh, nggak kebayang ya. Dan saya tanya kenapa kuku kaki? Karena nggak kelihatan, kan pakai kaos kaki, pakai sepatu. That is so sad. Iya, makanya. Nah, kalau sudah sampai yang kayak gitu ya emang mau nggak mau harus ada penanganan profesional. Tapi Iya, kalau iya, misalnya iya. ini awal, Mm-mm. anaknya masih kayak kita lihat, kita ajarkan dia yang melakukan gitu. Kayak tadi mamanya Denada itu bagus banget sih. Bagaimana kalau di other way around? Bagaimana kalau si ibu ini anaknya baru saja ternyata menjadi seorang pelaku bullying? Gimana caranya ibu orang tuanya ini? Orang tuanya Mm-mm. mesti kasih konsekuensi. Konsekuensinya tadi dibahas tuh. Mulai dari kapan kamu lakukan, kenapa melakukan, dan maksudnya benar-benar dikupas tuntas. Kalau memang nggak bisa ngupasnya, boleh tuh pakai bantuan psikolog untuk melakukan tes kepribadian dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dirasa masih, maksudnya orang tua kan beda-beda nih, ada yang punya kepercayaan diri buat ini. Nah kalau bisa ya diajak ngomong anaknya, dikasih konsekuensinya tadi yang berkaitan sama memang menumbuhkan empatinya. Entah itu dia harus melakukan misalnya contohnya bantuan kepada anggota keluarganya, minta maaf ke si pelaku, apa yang dia si korban gitu kan, apa yang dia bisa lakukan untuk si korban ini bisa balik lagi ke sekolah, dia malah harus jadi temennya, harus jadi sahabatnya, tunjukin bahwa kamu udah ngelukain dia secara psikologis nih, kamu harus sembuhin dong gitu. Nah jadi harus sampai segitu, dan itu memang harus kolaborasi antara orang tua sama lembaga pendidikannya gitu. Dan kalau tadi saya bilang ada pelaku, ada follower, ada supporter, nah itu dibinanya semua gitu. Bukan cuma si pelakunya Benar. aja, tapi semua yang ada di Iya. sekelilingnya pun harus mendapatkan pembinaan ya. Betul. Biasa. Karena kalau cuma pelakunya aja, nanti bisa aja si follower dia kan jadi pelaku Akhirnya jadi berikutnya. pelaku, Iya. benar. Nah si pelaku ini juga merasa bahwa iya aku kan gengsi ya, maksudnya kok aku tadi Mm-mm. pelaku, aku sekarang harus baik-baikin si korban, sementara si follower tuh akan akhirnya ngebully si pelaku kan. Iya. Apaan kemarin kamu jadi bos kita, kamu jadi Mm-mm. ketua geng, masa kamu sekarang malah bantuin ini gitu. Nah Mm-mm, gitu, mm-mm, jadi mm-mm. semuanya. Anti, cerita dong, ya tanpa menyebut nama dan yang diperbolehkan aja. Seperti apa sih tindakan bullying nowadays yang pernah Anti dengar dari yang paling mungkin terparah, yang paling tidak terlupakan oleh Anti? Kayak tadi kan kita dapat gambaran, karena terkadang awareness terhadap bullying ini antara ada dan tiada. Bagi mereka yang tidak pernah ngerasain, ngerasa sudahlah urusan mereka, bukan urusan gue, atau gue nggak jadi korban, gue juga bukan pelaku, bukan urusan gue. Ada juga yang ngerasa bahwa ya I survive, jadi nggak akan menjadi satu isu yang harus diutamakan dalam hidup gue. Tapi supaya awareness aja kepada masyarakat, how bad it can be sih. Contoh-contoh yang ada aja. Contoh-contoh kasusnya ya, kalau dari yang pernah saya terima ya itu tadi yang sampai nyebutin kukunya, karena itu nggak cuma kuku yang dicabutin, dia sampai sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Hah? Seperti itu. Umur berapa itu? Ini Anti? umur berapa? Dia umur 18 tahun. Aduh, kasihan. Nah seperti itu. Apa story-nya Nah. dia? Story-nya dia orang tuanya pisah, tapi kemudian saling hilang, nggak tahu kemana. Dan akhirnya dia mau nggak mau dirawat oleh tantenya. Tapi tantenya ini kan dalam keadaan yang tidak siap mau menerima anak Iya. nih, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi akhirnya dia juga melakukan kekerasan kepada si ponakannya. Gitu, kekerasannya secara fisik iya, secara verbal iya, dikatain bego, bodoh, kamu aja nggak dinginin sama orang tua kamu, ngapain kamu hidup, kamu juga di sini nyusahin banget tante kalau bisa milih nggak usah ada kamu di sini, kayak gitu gitulah ya. Terus semua kayak pekerjaan rumah di usia dia yang masih kecil pun kan diasuhnya kan udah dari dia SD kelas 1 kan. Nah itu semua pekerjaan rumah yang sebetulnya untuk anak usia dia itu tidak melakukan, itu disuruh ngelakuin semua. Dan memang harus benar-benar perfect gitu. Jadi ngelebihin, kalau kita kayak punya contohnya asisten rumah tangga, ini ngelebihin kapasitasnya. Karena emang tujuan
tujuan datang tadi kan mau nyiksa anak ini gitu kan ya. Iya. Nah, anak seperti ini kan nggak punya self worth ya, dia merasa dirinya Iya. tidak berharga. Waktu dia ke sekolah pun dia kan ya berjalan dengan tertunduk, dia Iya. merasa dia nggak berharga. Iya. Nah, jadi kelihatan sebagai anak-anak dilihat sama si anak-anak yang tadi itu yang temperamental, Iya. yang kemudian punya rasa dendam dari rumahnya atau apapun itu, dilihat ini sebagai mangsanya, ya kan? Nah, akhirnya dia di sekolah pun, tapi begitu tidak berdaya dia, sampai dia kan nggak tahu aku mau lapor siapa, karena Iya. mau lapor tantenya pun, tantenya juga Seperti pelaku. gitu sama dia. Iya. Akhirnya dia kesel kan, dia ngerasa bahwa iya ya ngapain juga aku hidup gitu-gitu. Aduh. Udah berusaha untuk bunuh diri tapi ya nggak berhasil gitu kan. Akhirnya Iya. ya dibawa ke UIGD, selamat lagi. Akhirnya itu dia scratch pahanya, cabutin kukunya kayak gitu. Tanpa rasa sakit gitu-gitu dan Sedih banget seperti ya. itu. Heeh. Dan kalau nyebrang jalan udah kayak nggak ngeliat mobil gitu. Karena dia juga gak peduli Iya sama nggak peduli, hidupnya dia. malah dia mengharapkan ada mobil yang nabrak dia gitu-gitu. Wah, aduh sedih banget ya. Tapi Benar, berarti benar. kita sebagai orang tua mesti lihat juga bahwa ternyata kadang-kadang kasus bullying ini bukan hanya bisa terjadi di lingkungan sekolah, tapi bahkan juga bisa terjadi di lingkungan terdekat, lingkungan rumah. Betul, benar. Betul banget. Di lingkungan rumah. Jadi bisa tidak hanya oleh tetangga, bisa Iya. juga dengan keluarga sendiri. Mm-mm. Pernah ada kasus dari saudara kandung, misalnya dari kakak ke adik? Ada. Bisa terjadi. Bisa. Dari kakak ke adik, dari sepupu ke sepupunya, dan bahkan itu juga bullying tadi kan ada beda-beda ya, ada verbal, ada Iya. emosi, seksual. Jadi sepupunya yang sudah akil balik gitu kan ya, namanya lihat pornografi, film-film porno, nafsunya naik dong karena kan dia sudah ini ya, hormonnya juga sudah berkembang ya. Terus ngeliatlah ke si sepupu dia yang masih kelas 5 SD, dilakukanlah seperti itu. Nah, pertamanya grepe-grepe, tapi akhirnya kemudian nya dimasukin barang, terus habis itu akhirnya dia memasukkan ke nya, dan semua itu selalu disertakan dengan ancaman, nggak boleh ngomong dan sebagainya gitu. Ini ceritanya menyeramkan sekali loh. Maksudnya Betul. buat sebagai seorang ibu ya, Benar. apalagi kayak aku. Maksudnya aku kan adalah seorang single mom Iya. gitu. Selama ini aku selalu berusaha untuk sangat amat memperhatikan siapa-siapa aja orang yang ada di rumah kita, di sekitar Itu anakku harus gitu. betul. Tapi at the end of the day kembali lagi gitu loh Nya. Maksudnya Iya. Anti sebagai seorang juga yang single mom yang juga seorang pekerja, aku punya keterbatasan Betul. gitu. Dan aku juga nggak mungkin terus mengungkung dan mengunci lingkungan hidup dan lingkungan rumah anakku ya. Mungkin suatu hari nanti Ya. nih misalnya aku kepengen menjalin hubungan lagi Iya. dengan orang baru, kepengen memperkenalkan siapapun orang baru lagi untuk masuk ke dalam lingkungan anakku. Itu hal yang sangat amat aku takutkan. Mm-mm. Sejauh mana sih kita bisa memberikan kontrol kita terhadap itu Anti? Maksudnya bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa memastikan bahwa orang-orang yang di sekitar anak kita itu adalah orang-orang yang gak akan harmful buat dia? Red flags apa mungkin yang harus kita lihat? Kita kan nggak bisa ngontrol orang-orang yang ada di sekitar anak kita, karena kan kita nggak bisa ngontrol orang lain ya, kita nggak Iya. pernah tahu, nggak kelihatan juga kadang gitu. Jadi satu, untuk ngejaganya ada internal ada eksternal. Kalau internal kita kasih bekal ke anak kitanya, kayak perlakuan-perlakuan apa sih kalau orang lakuin ini ke kamu harus bisa bilang enggak, kamu harus lapor ke mama. Iya. Misalnya makanya ada sex education sejak dini. Iya. Misalnya ada area yang kamu nggak boleh dilihat orang lain, dipegang orang lain, Iya. dipermainkan orang lain, dan apapun itu divideoin Iya. orang lain. Nah itu seperti itu dikasih ke dia karena kekuatan terbesar kan ada di dia. Jadi makanya kita kasih tadi itu problem solving, ngobrol apa yang boundariesnya dia apa, set boundaries. Kalau ada kasus-kasus juga bisa cerita ke dia dan sebagainya supaya dia punya bekal juga, wawasan. Itu yang pertama, itu internal. Kalau eksternal ya namanya hari gini, makanya kalau kita kan terbantu sama teknologi ya, ada CCTV, ada juga handphone yang kemudian bisa mendeteksi anak kita ada di mana, suara di sekitar dia apa. Nah itu sebenarnya sudah terbantu. Nah kalau orang-orangnya emang kita nggak pernah bisa kontrol, benar. Nah jadi bisa kita kontrol adalah anak kita. Tapi kalau ini berkaitan dengan misalnya tadi yang Dada bilang, kita kemudian mau memilih orang siapa, nah itu emang kita bisa pilih kan. Iya, Ya. betul. Tapi ada gak sih Yang jadi awareness-nya kayak apa, dan seberapa soon sih kita boleh mulai memperkenalkan orang baru, misalnya kita punya calon nih gitu, Iya. kepada anak kita? Sebetulnya jadi makanya kalau kayak
menjalin hubungan kan kita harus ngerasa satu aman dulu sama orang itu, nyaman. Terus memang nggak bisa dipungkiri durasi, ya kan, maksudnya waktu kita ketemu sama orang ini memang perlu jangka yang agak panjang dikit lah. Nggak bisa kita kenal orang cuma 2 bulan terus kita bilang oke, kayaknya aku cocok sama dia, aku mau married sama dia gitu kan. Kan nggak bisa cuman dengan 2 bulan kita bisa menilai semua orang itu kan. Kalau tadi balik kata Anya, kalau dibawa ke psikolog gimana? Bisa sih, kita punya namanya tes kepribadian. Nah, itu No. tidak untuk ngejudge ya, tapi bisa untuk kayak gini nih. Memberikan Dia indikasi. punya kecenderungan ini kalau dia lagi stres misalnya. Yang itu tidak nampak di kehidupan sehari-hari. Ini tuh banget enak Jadi kan, nih. Ini jadi salah setiap satu. kali lo ada calon, lo mau bawa ketemuin Anti Jo Oh, gitu. ya, kalau sudah mantap, ya. Tapi lo ketemu dulu sama Auntie Jo. This is Kalau my udah condition. You have to see her Iya. first. If your report is good with her, then we're good to, move forward. Kebayang gak sih calon Pasti suaminya ada Denada? errornya. Ya, tapi Percaya nggak sih setiap profiling tuh nggak mungkin sempurna. Ya, tapi Of Anti course. kebayang Tapi kan ada errornya. indikasinya. Nanti Iya. kebayang gak nih calon-calon Iya. cowok yang udah tertarik sama Dada langsung pikir tunggu. Jadi gue harus menghadapi Susah banget emaknya, adik-adiknya, teman-temannya, terus ada tim psikolognya lagi gitu. Buset. Nggak harus yang kayak gitu, kecuali nih ya Uh-huh. kalau kadang gini kata Denada, aku udah serius dan aku lihat ada indikasi Iya. gitu kan, Oke, dan iya. ini kayak ada ya antara red flag, tapi kan namanya kita pasti gini kan, ya nggak mungkin ada orang yang sempurna. Nah, red flag ini masih oke nggak sih? Ya. Itu baru dites, nggak semua Oh orang gitu gimana. enggak? Enggak. Saya suka sama kamu Den. Sebentar. Anti, Tes dulu. tanggal berapa ada jadwal? Tolong jadwalin tes. Gile kali, oh enggak kayak gitu ya? Enggak kayak gitu. Enggak Contoh. gitu, tenang, enggak usah Iya. takut. Masalahnya kalau kita ngedate sama orang, cuman pergi nonton, makan, ngobrol-ngobrol ringan, kan nggak kelihatan Aduh, tuh manis-manis sifat bunga dia kayak betul, gimana. betul, Ntar kalau betul. misalnya ada masalah nih, ya kan Iya. baru tuh misalnya kelihatan, dia pemarah. Nah, marah ini kan normal, tapi kan ada orang yang marah itu bentak, ngata-ngatain kasar, ada yang banting barang, ada yang nyubit kita, Iya. ada yang nonjok kita. Iya. Ya kan? Atau ya kalau misalnya kita mau lebih jelas ya boleh dilakukan tes itu. Balik lagi kalau sudah ada yang kayak kita ngerasa ini kita pengen tahu lebih nih. Itu bisa nggak kita lakukan juga untuk anak kita? Misalnya kita kepengen tahu karakter anak kita. Bisa banget, bisa. Tapi kalau untuk yang mengarah ke kepribadian yang sudah menetap ataupun misalnya kita lihat apakah ada gangguan atau enggak di orang tersebut, itu 18 tahun ke atas ya. Oh, Gitu. oke. Jangan Jadi anak kecil gitu kan kepribadiannya masih bisa belum. berubah, Iya. masih belum Ah, terkontaminasi ya. Iya. Oh, I see. Betul. Ya udahlah, siapapun calonmu itu udah cukup lah, karakternya udah gitu. Iyalah. Masa mau pacaran mau 17 tahun? Ya Jangan enggak dong. lah. Jangan dong. Aduh, benar. Tapi kalaupun nggak dites kan kita bisa lihat ya tadi itu dengan ini tampilkan aja di kita apa adanya. Kalaupun memang contohnya nih ya, kita orangnya agak ceroboh gitu. Ya udah biarin aja kita ceroboh, lihat dia gimana terhadap Iya. kecerobohan kita. Bener gak sih? Jangan kita itu misalnya pada dasarnya udah umur segini ya, kita kan udah gak bisa dirubah nih kepribadiannya. Kita ceroboh. Habis gitu karena siapa aja dia datang kita rapihin. Jadi kan dia mengenal kita sebagai seorang rapi. Nanti pada saat udah berumah tangga dia akan menuntut. Lah, nggak terima kan lu tau biasa. Dia taunya kita rapi, ngerti nggak? Yes. Justru kita tampilin aja kita apa adanya, lihat dia bisa terima apa enggak, bener nggak? Iya, Heeh. Bener. Bener. Nggak usah nyatok rambut, nggak usah masang alis, apa adanya. Nggak Jadi usah sikat gigi, Iya, nggak kalau usah gitu, mandi, Iya, nggak kalau usah ganti baju. kagak dapat jodoh itu sayangku. Makin gone itu jodohnya, nggak kayak gitu. Karena masuk ke karakter yang memang nyaman. Aslinya. aslinya. Iya. Heeh, dan paparkan justru dengan masalah-masalah kita apa, ya Iya. kan? Kapan momentum kita bisa bercerita banyak tentang diri kita ke si calon ini? Kan Tentang misal- maksudnya tentang semuanya gitu. Iya, yang masalah-masalah misalnya kenapa jadi single parent mungkin, atau apa hal-hal yang menurut kan agak-agak ngeri ya. Kok jadi gue nunjuk ke sini? Begini maksudnya. salah nunjuk diri. Gitu. Padahal itu yang jujur loh. Iya, Pertama kali pertama gitu ya. kali tuh. Iya, bener. Iya, cuman kan setiap orang kan pasti punya baggage. Iya. Nah, kalau ketemu orang baru, apalagi kita mungkin punya trauma di masa lalu, kan agak takut juga untuk bercerita. Terlalu Open personal, up, terlalu Ah. memperlihatkan bagaimana Iya. masa lalu kita atau apa yang kayak Iya, gitu benar, ya. benar. Kapan sih kita udah boleh untuk open up gitu? Iya.
pastinya kan tidak di pertemuan pertama, kedua, ketiga dong ya. Iya. Pastinya setelah kita menjalani dan kita merasa cukup aman dan nyaman. Biasanya kan kita juga lihat dia seberapa terbukanya nih sama kita. Kalau dia terbuka, terus kemudian kita ngelihat bahwa apa-apapun kita cerita ke dia bisa nanggapi dengan baik, problem solvingnya oke, kita merasa nyaman. Nah, boleh tuh baru bercerita. Tapi tetap ya, maksudnya di perjalanan itu ya tadi kalau kita punya anak kita juga harus memperkenalkan anak kita. Lihat dari awal dia bisa terima apa enggak. Kan? Dan kita kasih boundaries juga bahwa aku punya anak loh ya, dan anak aku ini penting buat aku loh ya. Jadi dia nomor 1 loh ya. Jadi kalau memang kamu bisa terima ya memang harus terima dia. Harus nggak bisa. Ini kalau nggak bisa ya ngomong dari sekarang dan sebagainya. Nah, kasih tahu juga kita punya tujuan apa, rencana kita, plan kita apa di masa depan kita ataupun anak kita. Jadi biar si pasangan kita ini yang masih statusnya pacar ini dia tuh tahu jelas dulu gitu kan. Enggak kita berjalan apa adanya gitu, enggak ada kalau zaman sekarang berjalan apa adanya. Kita malah mau tahu justru goalsnya dia kayak gimana, goalsnya kita kayak gimana, matching apa enggak gitu kan. Biasanya ya mudah marah. Nah, kita akan lihat nih mudah marah dan level kemarahannya sampai sejauh apa. Kalau dia cuman aduh aku kesel kamu kenapa telat sih, wajar ya. Tapi kenapa lu kesel, dia banting barang. Nah, itu kan enggak wajar ya. Masa cuman gara-gara telat. Nah, iya kayak gitu. Bu, atlet kali Bu pakai nanya. Tapi adanya yang kayak gitu Kayak gitu. Nah, mudah marah dan level kemarahannya untuk hal-hal yang sepele itu terlalu besar, itu red flag. Terus kemudian misalnya playing victim ya. Playing victim tuh gimana? Jadi misalnya gini, dia yang salah nih, dia tuh nggak pernah mau mengaku salah. Dari kesalahan dia pun dia balikin bahwa itu kita yang salah. Nah kayak gitu, jadi itu playing victim. Dan ciri-cirinya adalah kita selalu merasa kok di depan, kok kalau sama dia gue salah mulu gitu. Gitu loh. Banyak bohongnya ya kan. Nah itu juga red flagnya. Atau misalnya selain itu juga ya tadi misalnya kita setiap kali sama dia kita merasa selalu ada hal yang kita tutupi, yang harus kita tutupin, kalau enggak akan bikin dia misalnya entah itu either marah atau apapun. Terus posesif, cemburu berlebihan. Nah kayak katanya gitulah. posesif tanda sayang. Kalau berlebihan kan nggak baik, kalau sedikit penting ya kan. Kita nggak mungkin juga kalau misalnya nggak posesif kan juga ini cinta apa enggak sih sama gue ya. Sih sama gue gitu. Tapi kalau saya posesif kayak kamu nggak boleh keluar sama siapapun selain aku, lah itu kan berlebihan ya. Kamu nggak boleh sama family kamu pun kamu harus izin aku. Kalau nggak izinin kamu nggak boleh pergi. Kan lebay banget lah ya. Iya, nanti kalau udah nikah keluar dari rumah saya kunciin pintu ya, kamu dalam rumah. Nah, Aduh. Jangan komentar, nggak ada komentarnya di sini. Nggak ada komentar. Tapi ada yang kayak gitu. Ternyata. Tapi ya sebenarnya balik lagi mungkin kalau kita sesuai dengan gaya itu ya go ahead kali ya. Kalau misalnya mau digituin gitu kalau loh, mau anti digituin ya kan betul. ada pilihan juga yang ada pilihan yang memang ya udah memang dia bisa suka menerima seperti, semua itu. mutually memang mau gitu ya, walaupun ya kita buat kita umum mungkin secara enggak, general mungkin enggak. ada orang yang yang mau, ada oke yang ya. fine. Oke. Gitu. So mungkin ini pertanyaan yang aku pengen nanya, mungkin pertanyaan terakhir kita ya. Aku pengen nanya, kalau tadi kan bagaimana kita komunikasi dengan si calon pasangan orang baru yang kita bawa ke rumah nih. Iya. Bagaimana kita mengkomunikasikan itu dengan anakku bila mana aku mau memperkenalkan orang masuk ke rumah. Jeng. Ini akan lebih tegang daripada kencan pertama. Terus yang nonton juga sebenarnya lagi jeng. Ini ceritanya anaknya umur berapa dulu nih? Karena beda usia, beda nih cara kita ngomongnya. Yang paling sulit usia berapa? Remaja. Justru Iya. remaja. Udah bisa diajak ngomong Ya, malah karena sulit. apalagi Dia dia kan bisa. ya dia tahu kan, maksudnya dia ada ayahnya, ada ibunya, terus ini separate. Dia ya kita juga nggak tahu sih kedekatan dia dengan figur mantan kita seperti apa kan. Nah kalau misalnya dia sangat dekat, awalnya dia akan menolak loh kita untuk menerima orang baru lagi. Karena dia merasa bahwa aku nggak mau mama aku ada orang lain di sini gitu. Aku cuma mau sama papa aku dan sebagainya. Susah. Dan namanya remaja kan rebelnya tinggi ya. Jadi dia kalau menunjukkan perilaku rebel itu bisa kayak ntar minggat dari rumah lah, lari kabur dari rumah lah, nanti bilang nggak mau sekolah, nggak mau apa, perilakunya tuh lebih bervariasi. Dan dia sudah punya kedekatan secara khusus dan dia bisa melawan dan dia bisa bilang kalau mama ini ya udah aku nggak mau dan sebagainya. Aku nggak akan setuju. Kalau anak yang lebih kecil misalnya TK ya itu kan tinggal
kedekatan secara fisik, Iya, emosi, iya lebih mudah ya. itu lebih mudah Iya. didekati ya Iya. gitu. Nah, gimana dong kalau sama yang remaja? Heeh. Kalau sama yang Punya anak remaja, remaja nih di depan kita nih. Heeh, ini anak remaja nih satu nih. Harus gimana? iya. Heeh. Nah sebetulnya remaja kalau tadi hubungannya tadi komunikasi udah bagus, Iya. kita bisa cerita apa adanya. Bahwa Oke. misalnya contohnya, mama punya teman deket nih Oke. si ini. Tapi kan tentunya kita untuk sampai ke komunikasi ini kan nggak langsung Langsung ujuk-ujuk. orang pertama kali ini kita bawa ke rumah kita langsung Iya. ngomong gitu kan kaget pula dia Iya. ya kan. Tentunya kita misalnya pernah ajak dia misalnya ke makan malam bersama, Iya. jadi bertiga atau apapun itu, nonton bareng kayak gitu-gitu dulu kan. Oh, Setidaknya bridging-nya gitu ya, bridging-nya aktivitas begitu, bareng dulu. heeh. Oke. Misalnya si anak kita konser, si orang ini dateng, Oh. ngasih selamat, ngasih bunga atau apapun itu. Mm-mm. Yang penting dia sudah pernah merasakan kehadiran orang ini. Iya. Dia melihat dia sama mamanya, dia merasakan juga oh orang ini seperti apa, Iya. feel-nya ke dia, ya kan? Perlakuannya gimana? Karena ini kan anak akan observe nih, ya kan? Iya. Iya, karena misalnya contohnya nih untuk single parents, kemudian ada orang baru masuk, ini anak itu akan sangat ini banget, alert Defensif, banget. ya. Iya, defensif banget. Iya, iya. Jadi iya. semua every detail itu dia akan catch up. Iya. Nah, makanya sebetulnya penilaian tertinggi ada di anak. Iya. Gitu karena tadi bener Pesen. kata Denada, dia Heeh. bisa dan dia bisa kasih reason kenapa dia ngerasa Nggak nyaman nggak sama nyaman orang sama ini. dia tuh apa, dan itu harus didengerin. Kalau misalnya nih para ibu, berarti ini Mm-mm. udah pasti langsung ahlinya yang ngomong. Kalau misalnya ada orang baru yang kita perkenalkan ke anak kita dan ternyata anak kita menyampaikan ketidaksukaannya, ketidaknyamanannya in any way dalam cara apapun, Benar. maka itu harus diperhatikan oleh orang tuanya. Betul sekali. Karena jangan ada pemikiran bahwa "Wah, dia tuh masih kecil, masih belum ngerti. Enggak, dia itu it's nothing. No. No, iya benar. Benar. Karena Oke. ingat bahwa si anak ini hidupnya lebih lama loh sama kita. Kita sama Iya. orang ini lebih baru loh kenal dia. Iya, Ya kan? Dan kita ajak ngomong aja, kamu kenapa nggak nyamannya? Nanti kan dia Iya. bisa kasih reason kan? Iya. Misalnya kamu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Nah, kalau si orang itu masih tetap mau berjuang dan sebagainya, Heeh. ya udah kasih aja waktu yang lebih panjang, lihat Untuk- konsistensinya. Iya, Itu kan iya, jalan iya. tengah terbaik ya. Iya. Dan si anak ini juga akan bisa lebih ini. Nah, dari situ kita akan melihat makin lama, makin Iya. kelihatan belang-belangnya kah? Iya. Atau makin baik dan Atau tetap makin kelihatan masih totol-totolnya. Ini sebenarnya Ini spesies macam jerapah. tutul atau zebra ya? Aduh, tapi seru banget ya kita ngobrol-ngobrol sama Anti ya. Aduh, Aku bisa seru-seru. bayangkan lah, ini pasti ngobrol sama Anti ini sehari semalam juga pasti Oh nggak ada my rasanya God. karena it's so much. Aku ya sebagai seorang ibu ya, aku kayak mendapatkan banyak sekali insight baru yang ngebuka mata aku dari obrolanku. Berarti bener juga ya, kadang-kadang memang perlu kita untuk mungkin di saat-saat tertentu nih, apalagi di saat-saat yang menantang saat kita sebagai seorang ibu membesarkan anak ya seperti tadi ya di umur-umur rebelnya dia. Boleh aja sebenarnya kita ngobrol dengan ahlinya supaya Iya. kita bisa mendapatkan dibukain pandangan yang baru, Bener. insight yang baru dari segi keilmuannya seperti apa, sehingga Iya. mungkin mudah-mudahan bisa jadi lebih smooth, Betul. lebih mudah gitu, lebih smooth karena kita udah dapat pandangan dari sifat dasar Iya. anaknya itu seperti apa, iya Ya, nggak sih? syukurnya sih zaman sekarang orang tidak lagi memandang psikolog ataupun psikiater, ya dalam hal ini lebih kepada psikolog sebagai gua kan gak gila. Iya, Nggak, bukan gitu. udah nggak begitu Bukan kayak sekarang begini nih pandangannya. anaknya nih. Iya, Yang kan? dirasakan Betul, selama ya, episode benar. ini gitu loh. Kita Iya. dapat pilihan-pilihan jalan keluar ataupun jalan tengah dari situasi yang menjadi problema kita saat itu. Betul sekali. Betul. Dan acara-acara kayak DNA ini penting Oh, banget. thank Ini you. support for women banget loh, ya kan? Karena dari sini justru kita bisa belajar banyak hal yang di luar bidang kita. Kan kita nggak mungkin pintar dalam semua hal, ya kan? Iya, iya. Kita pasti tahu cuman tentang ekspertisnya kita doang. Iya. Nah, misalnya contohnya seorang dokter, ya dia tahu tentang kesehatan dan obat-obatan, Iya. tapi di bidang lain kan dia nggak tahu tuh. Iya. Sama juga saya misalnya tahu tentang kepribadian, kejiwaan, tapi kan di area lain saya nggak Hmm. tahu tuh. Iya, Nah, jadi Kalau dalam saya acara tahu gini tentang saya makanan memperkaya. lumayan. Oh, lumayan. Jadi kalau makan ajaklah Anya. Ajaklah Anya, iya. Kalau olahraga Ajaklah ajaklah Denada. Denada. Iya. Ya, pokoknya buat yang di rumah juga jangan lupa ikutin Instagramnya Anti karena Anti Jo ini di Instagramnya sering banget berbagi, Iya, berbagi cerita, berbagi sharing informasi. Jadi menarik sekali untuk di follow Benar. juga. Yes, Gitu. @jovita_ferliana. Hafal. Terima Hafal. kasih. Ya iyalah nyari solusinya di situ. Nyari solusinya di situ. Anti Jo terima kasih banget. banget ya. Thank you for your time. Nada dan Anya. Ini kita
hari ini dapat emas ya, karena banyak banget Iya. dapat ilmu dan dapat insight baru yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang nonton. Benar, So, thank you so much once again, Yes. Auntie Jo. Thank you banget. And terima kasih buat semuanya. Kita ketemu Terima lagi next kasih, time. bye-bye.